Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita setiap waktu. Marilah kita teduh sejenak dan merasakan kehadiran Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di saat teduh ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Tenangkanlah hati dan pikiran kami dalam damai sejahtera-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam kasih-Mu yang sempurna. Kami percaya Roh Kudus membimbing kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini, seorang perempuan berdosa ditangkap basah dan dibawa kepada Yesus. Orang banyak datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menjebak Yesus. Hukum Taurat berkata harus dirajam. Perempuan ini berdosa. Ia tidak bisa membela diri. Ia berdiri di tengah, terbuka, malu, dan pantas dihukum. Begitulah keadaan manusia di hadapan Allah. Kita bisa terlihat baik di luar, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Orang-orang memegang batu pada saat itu. Hukum ada, kesalahan nyata. Tetapi Yesus berkata, "Siapa yang tidak berdosa, silakan melempar dulu." Kemudian satu persatu pergi. Dan sekarang hanya tinggal mereka berdua. Ya, si perempuan, manusia berdosa, dan Yesus yang suci tanpa dosa. Disinilah inti dari Injil itu. Yesus satu-satunya yang berhak melempar batu sebenarnya. Tetapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Karena nanti batu itu akan digantikan dengan salib. Hukuman itu tidak dibatalkan begitu saja, tetapi akan ditanggung oleh Yesus sendiri melalui penderitaan, bahkan kematian. Perempuan yang tertangkap zina itu bukan hanya satu orang dalam cerita ini saja. Ia adalah gambaran kita. Kita pantas dihukum, tetapi Yesus memilih menanggung hukuman itu. Satu hal yang perlu kita ingat akan perkataan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Itulah kasih yang sejati. Dan ia juga berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Dan itu adalah panggilan untuk berubah dan bertobat. Jadi saudaraku, kasih Yesus bukan membuat kita aman dalam dosa dan berleha-leha untuk berbuat dosa, tetapi kasih-Nya justru menyelamatkan kita dari dosa agar kita tidak binasa. Saudara-saudara, perempuan itu pulang bukan karena ia tidak bersalah, tetapi karena ia berjumpa dengan kasih yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah kita hari ini. Kita hidup bukan karena kita benar, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Yesus yang penuh kasih. Karena di tangan manusia ada batu, tetapi di tangan Yesus ada pemulihan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang telah menguatkan dan mengingatkan kami bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Karena itu, kami menyerahkan tubuh dan jiwa kami hanya ke dalam pimpinan-Mu yang penuh kasih dan setia. Kami berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan pemulihan. Bagi mereka yang sakit atau lemah, berikanlah mereka kekuatan dalam iman pengharapan, kesabaran, bahkan kesembuhan di dalam kuasa dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup mereka. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami,
Pulihkanlah hubungan yang retak, satukan kembali yang renggang, dan penuhilah rumah tangga kami dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh usaha pekerjaan, sawah ladang dan kebun kami. Berkatilah setiap jerih lelah tangan kami, berikanlah hasil yang baik dan cukup dalam kebutuhan keluarga kami. Kami berdoa dan kami membawa dengan penuh kasih bagi setiap saudara-saudara kami yang kehilangan. Kuatkanlah para janda duda dan anak-anak yatim piatu. Biarlah mereka merasakan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia dan penolong yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami menyerahkan keadaan dunia kami saat ini kepadamu. Perang yang terjadi di Timur Tengah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami memohon damai sejahtera-Mu Bapa untuk melindungi kami, memberkati setiap orang yang terdampak dari perang ini. Ajarlah kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan atas segala bangsa, dan kasih serta pemulihan-Mu akan nyata pada waktu yang tepat dan terbaik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.